Beberapa tahun lalu, kalau kita melihat sebuah bus akap dengan kaca depan terbelah menjadi dua bagian, hampir semua orang langsung menganggap bus itu jauh lebih mewah dan juga lebih modern. Dan desain yang kemudian dikenal sebagai double glass ini sempat menjadi simbol kemewahan industri bus Indonesia sejak pertama kali diperkenalkan pada sekitar tahun 2015. Dimana karena tren bus double glass ini sangat hype dan juga viral, hampir semua karoseri besar berlomba-lomba menghadirkan desain tersebut. Mulai dari Adi Putro dengan Jetbus generasi awalnya, yaitu di Jetbus 3 Plus. Laksana melalui varian Legacy SR2 dan SR3-nya, sampai dengan New Armada di varian Skylander-nya. Dan semua karoseri itu langsung menawarkan tampilan depan dengan dua bidang kaca yang dipisahkan oleh sebuah sekat horizontal atau yang lebih dikenal sebagai bando. Tapi sayangnya ketika waktu terus berjalan, dunia transportasi selalu berkembang, begitu juga selera masyarakatnya, di mana desain yang dulu dianggap sebagai simbol kemewahan saat ini perlahan mulai ditinggalkan. Karena untuk daerah saat ini sudah semakin banyak karoseri yang kembali menggunakan desain single glass atau panorama yang ngebuat hampir seluruh model bus premium terbaru yang diluncurkan dalam beberapa tahun terakhir memilih konsep bus dengan single glass panorama dan bukan double glass lagi. Dan bahkan di video kemarin ketika kita membahas kenapa Legacy SR3 panorama sekarang diminati banyak yang komen tentang keburukan dari bus double glass ini. Mulai dari ini, sampai dengan yang ini. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana bisa bus double glass yang dulu sangat dibangga-banggakan saat ini sudah perlahan menjadi desain bus yang dibenci? Apa yang salah dari bus double glass ini? Jadi di atas kertas, konsep double glass sebenarnya lahir bukan tanpa alasan. Karena dengan desain ini, hal ini tentu aja bisa memberikan identitas visual yang kuat, sekaligus menciptakan kesan kokpit yang lebih tinggi dan modern di setiap bus yang menggunakan model double glass. Dan pada masanya dengan desain yang menawarkan kesan modern tersebut memang bisa dikatakan berhasil. Tapi setelah digunakan selama bertahun-tahun di berbagai kondisi jalan Indonesia, muncul kenyataan kalau desain yang menarik belum tentu memberikan pengalaman terbaik buat penumpang. Dan karena hal itu berbagai keluhan mulai bermunculan tentang bus double glass ini. Yang lebih ironisnya lagi, keluhan itu akan lebih terasa terutama buat para penumpang yang justru duduk di baris paling depan atau hot seat, yang terkadang harus rela membayar lebih. Di mana keluhan terbesar dari bus double glass ini ada pada gangguan pandangan penumpang akibat adanya sekat pembatas di tengah kaca depan, di mana secara desain posisi bando ini memang akan berada tepat di garis pandang mata penumpang ketika duduk di kursi depan. Akibatnya pemandangan jalan yang seharusnya dapat dinikmati secara utuh menjadi harus terpotong dua bagian. Mungkin bagi sebagian orang yang tidak mementingkan pemandangan perjalanan, hal ini terlihat sepele dan hanya lebih-lebihkan aja. Tapi buat penumpang yang sengaja memilih kursi depan untuk menikmati panorama sepanjang perjalanan, pengalaman tersebut terasa sangat berbeda. Karena saat bus melintas, mata mereka tidak lagi bisa mendapatkan sudut pandang yang luas karena selalu terhalang oleh bando tersebut. Sebaliknya pada desain single glass, seluruh kaca depan dibuat menjadi satu bidang utuh tanpa adanya sekat horizontal. Hasilnya pandangan menjadi jauh lebih luas. Karena penumpang yang ada di hot seat ini dapat melihat jalan di depan secara penuh. Dan inilah salah satu alasan mengapa banyak penumpang mulai lebih menyukai bus generasi terbaru yang menggunakan kaca single glass. Lalu permasalahan lain dari bus double glass yang ada saat ini, selain dari mengganggu pandangan, ada pada efek rumah kaca atau greenhouse effect, di mana pada desain double glass, kaca bagian atas biasanya dibuat melengkung mengikuti kontur atap bus. Walaupun bentuk ini memang terlihat menarik dari luar, tapi sayangnya konsep ini memiliki konsekuensi terhadap kenyamanan kabin. Yang mana ketika bus berjalan pada siang hari, sinar matahari yang datang dari sudut tertentu akan langsung menembus kaca atas dan mengenai area penumpang depan. Walaupun bus sudah menggunakan kaca film, intensitas cahaya yang masuk tetap lebih besar dibandingkan desain single glass yang memiliki area kaca lebih landai. Akibatnya penumpang di kursi depan sering merasakan suhu yang lebih hangat dibandingkan penumpang di bagian tengah. Dan untuk di bagian teknis busnya, hal ini juga tentu aja membuat beban kerja sistem pendinginan udara atau AC juga menjadi lebih berat. Dan dalam dunia otomotif, fenomena ini sering dikenal sebagai solar heat gain, yaitu meningkatkan panas kabin akibat radiasi matahari yang masuk melalui kaca kendaraan. Dan karena sistem kerja AC bus harus bekerja lebih berat ketika panas yang terik, hal ini tentu aja membuat beban kerja mesin bus menjadi lebih ekstra. Tapi persoalan tentang kekurangan bus double glass tidak sampai dengan permasalahan pandangan dan juga panas suhu kabin aja. Karena ada satu hal yang bisa dikatakan sangat fatal, yaitu adanya rasa pusing ataupun mual yang sering terjadi ketika duduk di bagian depan bus double glass. Dan keluhan ini ternyata bukan berasal akibat mabuk darat ataupun sugesti aja. Karena rasa mual dan pusing di bus double glass ini bisa dijelaskan secara ilmiah melalui penelitian mengenai motion sickness. Yang mana menurut penelitian National Institute menjelaskan kalau mabuk perjalanan terjadi akibat konflik sensorik, yang artinya otak menerima dua informasi yang saling bertentangan dari organ tubuh, di mana ketika berada di dalam bus yang sedang berjalan, telinga bagian dalam atau sistem vestibular akan merasakan seluruh gerakan kendaraan, dan organ ini akan mendeteksi ketika bus sedang berbelok, menanjak ataupun yang lainnya. Namun di saat yang sama, di bus yang memiliki desain double glass, mata justru tidak selalu menerima informasi yang sama. Yang mana karena pada bus double glass ada bando yang melintang tepat di tengah kaca, hal ini tentu saja membuat pandangan ke arah depan menjadi terpotong. Dan karena penumpang tidak dapat melihat garis cakrawala atau horizon secara utuh karena ada bando yang memotong, hal ini membuat otak akan kesulitan memahami arah gerakan tubuh.
Akibatnya, mata akan mengirim sinyal yang berbeda dengan sensorik telinga dalam. Karena di posisi ini, telinga mengatakan kalau tubuh sedang bergerak, dan perbedaan sinyal inilah yang kemudian membuat otak mengalami kebingungan. Dan respon alami tubuh terhadap konflik sensorik tersebut adalah muncul rasa tidak nyaman, keringat dingin, pusing, bahkan mual. Oleh karena itu, di video kemarin bahkan ada yang berkomentar kalau seumur umur dirinya nggak pernah pusing tiap naik bis, tapi ketika naik bis double glass langsung mumet alias pusing dan mual, padahal duduk di bangku baris kedua dari depan. Dan semua hal itu bisa terjadi tentu aja karena adanya konflik informasi mata dan juga telinga yang sudah dijelaskan tadi. Bahkan karena bus double glass ini memiliki kekurangan buat para penumpang khususnya di bagian depan, di beberapa tahun terakhir, mantan presiden kita yaitu Pak SBY yang memiliki bus pribadi Jetbus 3 Voyager yang menggunakan double glass sudah dirombak menjadi single glass lagi di karoseri daerah Bogor untuk mendapatkan kenyamanan pada visual yang lebih maksimal dan juga mengurangi efek pusing yang selalu ada di bus bertipe double glass ini. Dan ketika Jetbus 3 Pak SBY ini sudah dirubah menjadi single glass, tampilan busnya ini jauh lebih segar, elegan, dan terlihat seperti bus modern keluaran terbaru. Jadi pada akhirnya naik turunnya popularitas sebuah desain merupakan hal yang wajar di dunia otomotif, di mana bus double glass memang pernah menjadi simbol kemewahan dan kebanggaan industri karoseri Indonesia. Namun seiring waktu, pengalaman para penumpang yang menunjukkan kalau tampilan menarik di luar belum tentu memberikan kenyamanan terbaik dari dalam. Dan hal ini tentu aja membuat bus dengan double glass di era saat ini sudah mulai dibenci dan juga ditinggalkan. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.